Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Kabar Keselamatan. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami Tuhan, berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Ibadah yang tidak pernah berakhir. Pelajaran yang ke-12 tanggal 23 Maret 2024. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ibadah merupakan respon makhluk terhadap anugerah Sang Pencipta. Dua kebenaran Alkitabiah terlihat jelas dalam ringkasan ini. Yang pertama, Tuhan telah memberikan banyak nikmat kepada umat manusia. Keberkahan ini hendaknya membangkitkan rasa syukur dalam hati manusia atas kebesaran kasih Tuhan. Kedua, manusia diberkahi dengan kecenderungan bawaan untuk menanggapi keajaiban Tuhan dengan pemujaan. Ibadah harus terpancar dari hati. Kitab Mazmur mengajarkan kita bagaimana kita dapat melakukan ibadah ini sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dari kita. Pada pelajaran kita pada saat ini kita akan belajar 5 hal. Ibadah di bait suci, beribadah dengan nyanyian baru, penyembahan orang benar, ibadah yang beraneka ragam, dan yang kelima, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ibadah di bait suci terdapat dalam Mazmur 134. Para imam mengangkat tangan mereka untuk memberkati umat dalam Bilangan pasal 6 dan Imamat 9. Namun, dalam Mazmur ini, kaum Lewi diajak untuk mengangkat tangan ke arah tempat kudus dan memuji Tuhan. Mazmur 134 ayat 2. Dalam kedua kasus tersebut, hasilnya sama. Allah membalasnya dengan berkat. Menurut Bilangan 6 ayat 27 dan Mazmur 134 ayat 3. Pertanyaannya, siapakah yang dapat memuji Tuhan? Yang pertama adalah mereka yang melayani di tempat suci, dan yang kedua, setiap orang yang beribadah kepada Tuhan dapat memuji Tuhan. Karena itu, kita semua adalah imam yang dipanggil untuk mewartakan Injil kepada dunia. Kita semua dipanggil untuk mengangkat tangan kita ke tempat suci surgawi dan memuji serta memuji Allah kita. 1 Petrus 2 ayat 4-5. Jadi saudara-saudaraku, siapapun kita ini adalah milik Tuhan. Kita patut memuji dan terus memuji Allah di dalam setiap aspek hidup kita. Di dalam beribadah, kita harus senantiasa memuji Tuhan. Itulah seringkali saya sampaikan. Ketika kita mau datang beribadah, kita datang bergereja, jangan datang hanya untuk melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Jangan kita datang ke ibadah hanya untuk melihat dia pakai baju baru atau tidak, dia masih pakai baju ini atau tidak. Jangan. Kita datang beribadah di bait suci untuk memuji Allah, bukan untuk fokus kepada kekurangan-kekurangan orang lain. Bukan hak kita. Bagian yang kedua, beribadah dengan lagu baru dalam Mazmur 149 ayat 1. Apa yang memotivasi pemazmur untuk menyanyikan lagu baru? Yang pertama, sukacita karena mengenal pencipta dan rajanya. Kedua, ketahuilah bahwa Tuhan menyelamatkannya. Ketiga, ingatlah bahwa Tuhan menyertainya bahkan dalam keadaan sakit. Dan yang keempat, ketahuilah bahwa Tuhan pada akhirnya akan menghakimi semua ketidakadilan. Jadi inilah motivasi pemazmur menyanyikan lagu baru,
di mana dia bersukacita karena dia bisa mengenal Sang Pencipta sebagai rajanya, dan dia bersukacita karena dia mengetahui bahwa Tuhan menyelamatkannya, kemudian Tuhan menyertainya ketika dia sakit, dan dia tahu bahwa Tuhan akan menghakimi semua ketidakadilan yang ada di atas dunia ini. Yesaya mengajak semua orang untuk juga menyanyikan lagu baru dalam Yesaya 42 ayat 10-12. Tapi lagu itu terdiri dari apa? Lagu baru adalah ekspresi dari setiap pengalaman baru yang kita jalani bersama Tuhan. Setiap kali kita mempelajari sesuatu yang baru tentang ciptaannya, setiap kali kita merasakan nikmatnya kehadirannya, setiap kali Dia menghibur kita, setiap kali Dia mengampuni dosa kita. Itu adalah lagu yang tidak bisa dinyanyikan orang lain. Hanya orang-orang yang telah ditebus yang dapat menyanyikan lagu baru di surga, yang membuat para malaikat bersukacita dan takjub. Wahyu 14 ayatnya yang ketiga. Ketika kita benar-benar mengalami perubahan total dalam hidup kita, di dalam hidup bersama dengan Tuhan, maka kita akan menyanyikan nyanyian-nyanyian yang baru, di mana kita mengenal Tuhan. Kita yang dahulunya hidup dalam kegelapan, boleh hidup di dalam terang kebenaran Tuhan. Dan selanjutnya, penyembahan orang benar dalam Mazmur 15. Siapakah yang layak tinggal di hadapan Allah? Dalam Mazmur pasal 15 dan Mazmur pasal 24 serta Mazmur 101 dikatakan, yang boleh tinggal di hadapan Allah adalah orang yang jujur dan tidak berbohong, orang yang tidak memfitnah siapapun dan tidak mendengarkan gosip. Dia yang menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang tidak mengubah perkataan yang telah diucapkannya meskipun ia dirugikan. Dia yang membantu tanpa keinginan untuk mengambil manfaat darinya. Dia yang tidak mentolerir ketidakadilan, yaitu perasaan yang murni dan keinginan yang bersih. Dia yang tidak mencari pergaulan dengan orang fasik, tetapi menegur dosa-dosanya. Inilah orang-orang yang layak tinggal di hadapan Tuhan. Singkatnya, orang ini adalah yang menaati perintah dan hidup dalam kekudusan berdasarkan Ibrani 12 ayat 14. Ingatlah bahwa siapa yang tidak berbuat dosa bukanlah orang benar atau suci, melainkan orang yang bertobat dan berusaha mengabdi kepada Tuhan dari hati, bukan karena formalitas. Ya. Jadi orang yang mau mengabdi kepada Tuhan dari hati, bukan hanya sekedar formalitas, rutinitas, ke gereja dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, ibadah yang beraneka ragam, Mazmur 96 ayat 8. Ibadah itu mencakup banyak aspek. Kita menyembah Tuhan dengan nyanyian, Mazmur 96 ayat 1-2. Kita menyembah Dia ketika kita memberitahu orang lain tentang Dia, Mazmur 96 ayat 3. Atau dengan mengajak mereka bergabung dalam ibadah kita, Mazmur 96 ayat 7. Kita beribadah ketika kita menghormati namanya dan membawakan persembahan kepadanya, dalam Mazmur 96 ayat 8. Kita menyembah Tuhan karena takut, tanda kutip ya di sini Mazmur 96 ayat 4. Namun hal ini tidak menyiratkan rasa takut, melainkan rasa hormat. Takut di sini adalah menghormati. Ini adalah ketakutan yang lahir dari perenungan akan keindahan kekudusan, Mazmur 96 ayat 9. Ibadah mencakup pewartaan bahwa Tuhan adalah Raja dan Hakim umat manusia. Tepatnya, pekabaran yang harus diberitakan kepada dunia pada generasi ini mencakup penyembahan. Sebab saat penghakimannya telah tiba, dalam Wahyu pasal 14 ayat 7. Apakah kita menyembah Tuhan karena Dia akan menghakimi kita? Ya, sebab penghakimannya adil dan seluruh ciptaan bersukacita karenanya, dalam Mazmur 96
11-13. Ibadah yang beraneka ragam dan meyakini bahwa kita menyembah Allah. Ibadah dengan nyanyian, oke. Ibadah dengan menyembah orang lain ketika kita memberitahu tentang Tuhan kepada orang lain. Ketika kita membawakan persembahan, kita beribadah. Kita menyembah Tuhan karena takut, dalam artian menghormati Tuhan sebagai pencipta. Itulah sebabnya di setiap kegiatan ibadah, rasa hormat kepada Tuhan harus kita lakukan. Karena kita menyembah Allah, pencipta kita. Dengan sesama manusia aja kita selalu menunjukkan rasa hormat, bagaimana dengan Sang Pencipta. Dan pada bagian yang terakhir, menyembah dalam roh dan kebenaran, Mazmur 51 ayat 16. Bagian mendasar di ibadah di bait suci adalah pengorbanan hewan di zaman bangsa Israel. Namun dalam Mazmur, Tuhan menolak pengorbanan. Mengapa? Tuhan tidak menginginkan pengorbanan ketika orang yang mempersembahkannya bertindak tidak adil terhadap sesamanya, atau tidak mampu mengenali realitas spiritual yang diwakilinya, atau sekedar melakukannya sebagai ritual belaka. Mari kita perjelas. Tuhan tidak membutuhkan pengorbanan, Mazmur 50 ayat 9-13, namun Dia meminta kita untuk memberikannya kepadanya, Mazmur 50 ayat 5. Pengorbanan macam apa yang Tuhan tuntut dari kita saat ini? Tuhan ingin kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, Yohanes 4 ayat 23-24. Oleh karena itu, Ia menerima semangat yang patah sebagai korban, Mazmur 51 ayat 17, pujian dalam Mazmur 50 ayat 14, dan ketaatan. Inilah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Penyembahan dalam roh dan kebenaran adalah bagaimana dia boleh dapat menerima orang yang merasa diri tidak layak bagi Tuhan dan selalu memuji Tuhan dan taat kepada Tuhan. Sebagai kutipan dalam buku In Heavenly Place dan That I May Know Him, dikatakan begini: saya berpikir betapa gembiranya para malaikat memandang kita dari surga jika kita semua memuji Tuhan dan tinggal di dalam Kristus. Jika memang ada sukacita yang sepenuhnya bagi umat Kristiani, mengapa kita tidak memilikinya dan mewujudkannya kepada dunia? Sebentar lagi Kristus akan datang dalam kuasa dan kemuliaan besar. Mulailah menyanyikan lagu pujian dan bersukacita di bawah ini. Biarlah bibirmu menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Jika Anda duduk di surga bersama Kristus, Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji Tuhan. Mulailah mendidik lidahmu untuk memujinya dan melatih hatimu untuk melantunkan melodi kepada Tuhan. Dan ketika si jahat mulai memperlihatkan kemurungannya terhadapmu, pujilah Tuhan. Barang siapa percaya kepada Kristus, menjadi satu dengan Kristus untuk menyatakan kemuliaan Allah. Karena Allah telah memasukkan nyanyian baru ke dalam mulutnya, yaitu puji-pujian bagi Tuhan. Setiap hari dia ingin mengetahui lebih banyak tentang Kristus agar dia dapat menjadi lebih seperti Dia. Ia memahami hal-hal rohani dan menikmati kontemplasi akan Kristus. Dan dengan memandang Dia, ia diubahkan tanpa disadari oleh dirinya sendiri menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya lewat pelajaran sekolah Sabat yang sederhana ini boleh dapat membuat kita mengerti betapa penting kehidupan kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam peribadatan kita harus memiliki karakter sikap-sikap yang kudus, yang layak, karena kita bertemu dengan Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat.
Kiranya lewat pelajaran ini boleh dapat kami mengerti, boleh dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami, di mana ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami akan beribadah dengan layak, dengan kebenaran dan roh. Untuk itu mampukan kami Tuhan, tuntun kami. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Kesehatan, kekuatan kiranya boleh menjadi bagian mereka semua. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.